Selamat datang di Besan, bercerita santai di episode yang keempat. Halo kerabat Oma Jiwa dimanapun kamu berada, semoga sehat selalu ya. Tema Besan bercerita santai kali ini sangat menarik loh, yaitu move on to move up. Jadi di sesi ini kita akan bercerita santai tentang hubungan terkait pasangan dan juga pasangan yang sudah jadi mantan pasangan. Kurang lebih 30 menit ke depan akan ditemani oleh saya, Selmi, sebagai host dan kakak cantik sebagai narasumber. Pada penasaran kan sama narasumbernya? Oke, langsung ku kenalin nih. Jadi nama narasumbernya ini adalah Kak Syarifah Nurlatifah, Sarjana Psikologi. Lulusannya ini lulusan Fakultas Psikologi UIN Malang dan saat ini melanjutkan ke jenjang S2 Profesi di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Ayo kita sapa dulu yuk. Halo Kak Iva. Halo Selmi dan teman-teman, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya Mbak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Selmi sehat juga? Sehat, alhamdulillah. Oke, biar kerabat Oma Jiwa lebih dekat sama Kak Iva, aku bagikan nih pengalamannya. Jadi Kak Iva ini pernah menjadi tim psikotes UP2T, Unit Pelayanan Psikologi Terapan di UIN Malang. Kemudian juga pernah menjadi tim psikotes di beberapa biro psikologi di Malang Raya. Kak Iva juga terhubung di Ikatan Psikologi Indonesia. Kak Iva juga pernah menjadi pewawancara untuk penerimaan siswa sekolah dan juga mahasiswa di tingkat universitas. Dan sebentar lagi Kak Iva juga akan menjadi psikolog muda loh. Jadi kita doakan ya semoga lancar. Semangat Kak Iva. Amin, amin. Terima kasih banyak ya Selmi dan teman-teman. Sama-sama. Oh iya, jadi langsung aja nih kita ke acara intinya Kak. Jadi kita akan berbicara tentang terkait hubungan nih Kak. Menarik banget kan ya. Dan di kerabat Oma Jiwa juga tertarik banget nih. Oke Kak, sebenarnya pertama-tama apa sih Kak yang harus diketahui oleh teman-teman nih terkait hubungan? Maksudnya hubungan yang positif dulu nih Kak. Sebenarnya hubungan yang positif itu yang seperti apa sih Kak? Oke, baik. Jadi hubungan atau relasi itu sebenarnya terjadi pada banyak hal ya, tidak hanya kita ke pasangan gitu, ada juga relasi kepada atasan, guru, kemudian kepada teman-teman di sekitar dan banyak orang lainnya gitu. Tapi kalau kita ngebahas tentang move on, sepertinya kita akan spesifik ke aspek relasi romantis ya, bisa kepada pasangan yang mungkin saat ini sudah menjadi suami atau istri, maupun pasangan dalam konteks biasanya anak muda tuh ada yang pacaran gitu ya, menganut pacaran gitu. Ya, sebenarnya sebenarnya pada intinya relasi itu punya basic-basic yang harus dipenuhi agar relasi itu menjadi suatu relasi yang sehat. Apa aja sih? Yang pertama, ketika kita punya relasi, apalagi relasi romantis, yang harus dipenuhi itu adanya trust. Jadi ada kepercayaan satu sama lain. Jadi bisa saling percaya nih sama pasangannya, sehingga masing-masing individu itu dapat bergerak dengan bebas meskipun dia ada batasan-batasan tertentu yang harus dipenuhi gitu. Jadi kalau pasangan yang punya trust yang bagus nih, misal pasangannya balas WA-nya agak lama, dia nggak akan cemas. Kalau trust-nya nggak bagus, dia akan mikir, jangan-jangan dia selingkuh nih, jangan-jangan dia ngapain nih gitu. Kan jadi nggak nyaman ya untuk kedua belah pihak ya. Apalagi kalau sampai melakukan perilaku-perilaku yang destruktif, kayak kita jadi nelponin pasangan kita atau jadi marah-marah gitu. Padahal itu semua baru sebatas dugaan kita kan gitu. Kemudian yang kedua itu bisa saling respect, saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Kita paham meskipun kita memiliki ikatan, tapi kita juga punya batasan-batasan personal, privasi masing-masing.
kita harus menghormati dia sebagai seorang individu yang memiliki haknya gitu. Jangan di antara relasi yang sehat itu jangan ada yang merasa aku superior nih, aku yang harus dihormati nih, kamu harus patuh nih gitu. Tapi sama, semua saling berkompromi, saling menghormati satu sama lain dan menghargai kebutuhan masing-masing. Kemudian relasi yang sehat itu bisa menjadi sarana kita untuk bertumbuh menjadi lebih baik gitu. Meskipun kita memiliki ikatan, tidak dipungkiri sebagai seorang manusia itu kita punya ambisi-ambisi pribadi yang ingin kita wujudkan kan. Nah, ketika kita berada dalam relasi yang sehat, kita bisa balance nih antara mewujudkan ambisi pribadi dan juga tetap menjaga keutuhan hubungan itu gitu. Kayak misalnya nih, setiap dari kita punya mimpi. Misal ada pasangan perempuan, dia mimpinya pengen kuliah lagi setelah menikah gitu. Nah, kalau waktu dia single, dia bisa aja langsung lanjut kuliah kan. Tapi ketika dia sudah punya pasangan, dia perlu mengkomunikasikan apa yang dia inginkan itu terhadap pasangannya. Sehingga kehidupan relasinya tetap terjalan dengan baik, mimpinya juga dapat diwujudkan gitu. Kemudian relasi sehat lainnya bisa saling mengerti satu sama lain, mengerti kebutuhan pasangan kita, memiliki kepekaan emosional terhadap keadaan pasangan kita. Yang buat dia nyaman apa sih? Yang buat dia tidak nyaman apa sih? Jadi kita bisa berempati nih. Pasangan kita senangnya kalau diapain, nggak senangnya kalau diapain. Kemudian selanjutnya ada perasaan nyaman, tenang sama pasangan. Pasangan itu kan ibarat rumah ya, terutama kalau sudah menikah. Dia adalah tempat kita pulang, tempat kita merasakan nyaman. Kalau hadirnya pasangan justru membuat kita deg-degan, merasa takut, itu kita perlu evaluasi loh. Kenapa sih kok ada pasangan aku jadi malah takut gitu. Intinya relasi yang sehat memiliki aspek-aspek itu tadi dalam gitu. Oke, jadi kalau kami simpulin itu, ini termasuk cara ya Kak untuk membuat hubungan lebih sehat itu. Yang pertama adalah trust atau kepercayaan. Kemudian yang kedua adalah saling kompromi. Kemudian yang ketiga adalah saling memahami pasangan masing-masing. Kemudian yang keempat saling memberikan dukungan ya Kak ya. Nah, jadi teman-teman udah mulai harus itu tadi ya dilakukan ya teman-teman agar hubungan teman-teman dengan pasangan itu positif dan mendatangkan kebahagiaan. Oke Kak, kalau misalkan itu hal yang positif, nah ini kita beralih ke kebalikannya nih Kak, yaitu hubungan yang negatif. Sebenarnya hubungan yang negatif itu bisa dikatakan hubungan itu negatif itu kriterianya seperti apa Kak? Jadi hubungan yang bermasalah, yang memiliki masalah, walaupun tidak mungkin ada hubungan yang tanpa masalah ya, tapi kita perlu mengenali masalah-masalah seperti apa yang jika itu tidak diatasi akan menjadikan hubungan ini tidak baik atau bisa jadi abusive malah. Yang pasti ketika tidak memenuhi aspek yang tadi, tidak ada trust, safety, dan lain sebagainya, itu sudah bisa dikategorikan, oh ada yang perlu diperbaiki nih dari hubungan ini. Tapi selain itu ada aspek-aspek lain yang kita perlu tahu. Pertama, permasalahan komunikasi nih yang sering terjadi ketika hubungan itu sudah jadi ada alarm, ada sesuatu yang perlu diperbaiki itu, kita komunikasinya nggak nyaman, jadi pakai kode-kodean. Ini biasanya sering terjadi ketika individu itu tidak bisa mengkomunikasikan kebutuhannya dengan asertif. Jadi asertif itu adalah suatu teknik komunikasi di mana kita bisa menyampaikan kebutuhan kita dengan baik tanpa melukai orang lain gitu. Jadi kalau misalnya nih kita ada kebutuhan untuk aku tuh pengen loh kalau kamu tuh ngechat aku setiap pagi misalnya mengucapkan selamat pagi, itu kita komunikasikan dengan pasangan. Hubungan akan bermasalah jika kita mainnya kode. Jadi kayak misal kamu tuh nggak perhatian sih sama aku, padahal maksudnya si yang punya unek-unek itu kamu chat aku tiap pagi gitu. Jadi kalau sudah mulai pakai kode-kode, berarti kita perlu cek ini kok ada yang tidak nyaman nih. Kenapa kok aku nggak bisa mengungkapkan kebutuhanku dengan nyaman dan terbuka ya, gitu. Kemudian yang kedua, mulai menyalahkan pasangan atas emosi-emosi negatif yang kita rasakan.
Misalnya kita ngerasa marah, kita nyalain pasangan. Karena kamu nih aku jadi marah, karena kamu nih aku jadi kecewa gitu. Padahal meskipun kita memiliki ikatan komitmen satu sama lain, yang namanya emosi pribadi itu adalah tanggung jawab personal gitu. Kita yang semestinya mengelola apa yang kita rasakan. Kalau kita mulai menyalahkan pasangan kita atau kita disalahkan pasangan kita atas apa yang terjadi pada rasa mereka, itu kita perlu perbaiki juga, perlu aware. Ada apa ya, kok seperti ini polanya gitu. Kemudian masalah itu tidak diselesaikan tapi ditutupi dengan cara-cara sementara gitu. Misalnya si perempuan lagi marah nih, lagi marah karena si laki-lakinya tidak on time ketika janjian. Yang dilakukan laki-lakinya tidak menyelesaikan masalah, malah kasih hadiah untuk menutupi rasa marah si perempuan itu. Kasih hadiah itu boleh, itu adalah suatu pemanis hubungan. Tapi kita perlu tahu timingnya. Ketika dia sedang marah tidak diselesaikan, malah ditutupi dengan kasih barang branded dan sebagainya, memang saat itu tenang, tapi tanpa disadari sebenarnya penyebab marah itu menjadi ditekan. Dan ketika terus-menerus terjadi, akan suatu saat akan ada ledakan emosional, malah bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu. Yang kedua, kalau kita melakukan pola itu, jadinya si perempuan atau si orang yang selama ini dapat hadiah ketika dia marah, merasa marah itu menguntungkan buat dia. Dengan dia marah, dia dapat sesuatu yang menyenangkan. Akibatnya besok dia jadi lebih mudah marah karena hal-hal yang mungkin bisa jadi lebih remeh gitu. Memberi hadiah itu baik, tapi mari perhatikan timingnya. Berikan hadiah ketika situasi nyaman sebagai bentuk apresiasi dan ungkapan rasa sayang kita kepada pasangan, itu tidak masalah. Kemudian membatasi ruang gerak pasangan. Kamu nggak boleh gini nih, kamu nggak boleh gitu. Jadi circle pasangan mengecil. Padahal manusia itu kan makhluk sosial ya, tidak mungkin dia tidak bisa tidak berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Kemudian jadi posesif, cemburu berlebihan, lagi berinteraksi sedikit dengan lawan jenis atau teman-temannya gitu, kita jadi marah-marah tidak karuan. Kemudian selanjutnya ada perasaan kompetisi gitu, kompetisi. Jadi kayak kalau kita ngerasa pasangan kita lebih mencapai suatu pencapaian yang belum bisa kita dapatkan, kita kayak ngerasa kamu nggak boleh di atasku, aku harus aku yang menang. Atau ketika pasangan kita tidak suka dengan suatu pencapaian kita, itu juga perlu dipahami. Kok sudah mulai ada rasa kompetisi ya dalam hubungan saya. Tuh. Tapi balik lagi sih, yang namanya hubungan itu tidak mungkin tanpa konflik ya. Namanya dua individu disatukan dengan berbagai karakter, kepribadian, latar belakang, tentu perlu hal-hal atau upaya-upaya untuk menyelesaikannya. Ada kalanya konflik itu menguntungkan. Kita jadi bisa mengenal pasangan satu sama lain, mengenal lebih dalam. Tapi kalau konflik itu tidak diselesaikan dengan baik, itu malah jadi negatif. Respon-respon negatif yang dirasakan akibat konflik itu berkepanjangan dan tidak diselesaikan. Makanya kenapa pasangan itu perlu yang namanya sering kompromi, berdiskusi, kemudian menyediakan waktu khusus mereka untuk ngobrol, evaluasi hubungan. Perlu juga mengerti tentang dirinya, kemudian dia akhirnya bisa mengerti orang lain setelah dia tahu tentang dirinya itu. Dan saling paham sih, saling bisa berempati kalau pasangan saya ini sosok yang berbeda dengan saya. Jadi saya tidak bisa memaksakan dia untuk sama seperti saya. Mungkin seperti itu, Selmi. Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman atau kerabat Oma Jiwa. Jadi pada intinya niatannya itu hubungan itu, ketika hubungan itu dengan pasangan niatnya untuk bahagia, malah nggak jadi bahagia ya Kak kalau misalkan ngelakuin kayak tadi itu loh Kak, sikap-sikap yang mungkin kurang tepat diperlakukan untuk pasangannya. Oh iya Kak, kalau misalkan hubungan itu nih Kak udah benar-benar negatif nih gitu, itu perlu dilanjutkan lagi atau disudahi aja Kak? Menurut Kak Iva gimana? Kalau itu menurut saya pandangan subjektif masing-masing ya. Oleh sebab itu kenapa kita perlu untuk, kalau saya bilang, membuat batas ambang toleransi. Sebelum memilih pasangan, kita harus tahu diri kita tuh seperti apa. Kita tuh suka kalau kita dibeginikan loh.
kalau lagi marah kita tuh tipenya gini loh, untuk kemudian dikomunikasikan bersama pasangan. Dan pasangan juga perlu mengkomunikasikan kepada diri kita. Nah, kita perlu membuat batasan yang bisa kita toleransi dan kita terima tuh hal-hal yang seperti apa sih. Kemudian kita juga perlu melakukan upaya gitu. Kita perlu menyepakati dengan pasangan kalau ada masalah ini, kita perlu menyelesaikannya seperti apa ya gitu. Ketika hal-hal itu sudah dilakukan dan sudah melebihi batas ambang toleransi kita gitu, misalnya pasangan ini udah benar-benar abuse nih, udah nggak bisa diajak ngobrol, malah marah terus, atau terkadang malah melakukan kekerasan fisik, kita sudah melakukan berbagai upaya dan tidak bisa dikomunikasikan, bisa jadi pisah memang jalan yang terbaik. Tapi saya tidak bisa mengatakan itu general, maka kalau ada masalah langsung pisah, tidak bisa seperti itu ya. Kita kembalikan ke masing-masing individu gitu, dan kita lihat lagi konteks permasalahannya. Makanya kenapa kalau memang dirasa sudah cukup hektik nih dengan hubungan ini, boleh loh meminta bantuan pihak ketiga yang netral seperti psikolog atau konselor pernikahan untuk membantu mengevaluasi. Seperti itu. Iya, betul banget nih. Jadi pada intinya diusahakan dulu untuk diperbaiki. Kalau memang sudah arahnya tidak membuat diri bahagia atau cenderung memaksakan, sebaiknya itu tadi ya Kak ya, jalan alternatifnya adalah pisah dan untuk mencari kebahagiaan yang lain. Oh iya Kak, tapi banyak banget nih dari teman-teman itu yang kayak ngatain misalkan udah bener-bener dia itu udah nggak bisa melanjutkan. Nah, ada nih Kak tantangan-tantangan terkait move on-nya itu. Nah, sebenarnya move on itu susah apa enggak sih Kak untuk dilakukan gitu loh? Oke. Jadi gini, move on itu sama aja sih, subjektif kita ya gitu. Jadi bagi beberapa individu, karena terkait juga dengan lamanya hubungan, seberapa dalam mereka saling mengenal, itu kan beda-beda ya. Ada yang pacaran itu memang dia sering bareng, tapi ternyata tidak terlalu dalam nih mengenalnya, dan tergantung pemaknaan masing-masing orang sih. Jadi tidak bisa kita bilang ini sesuatu yang gampang kok. Bagi beberapa orang gampang, kamu tinggal cari yang lain, move on tuh tinggal seperti itu. Bagi beberapa orang yang lain itu adalah sesuatu yang sulit begitu. Saya memahami mengapa ini menjadi sesuatu yang sulit, karena bagaimanapun kita menghabiskan banyak waktu membahagiakan bersama pasangan kita kan. Dan ya, betul, dan riset itu banyak yang menunjukkan bahwa sebenarnya sakit hati itu, rasa sakitnya itu hanya satu tingkat di bawah rasa sakit fisik, dan diproses sama seperti proses sakit fisik. Jadi kita bisa pahami kalau memang sakit hati itu perlu waktu untuk menyembuhkannya dan perlu perilaku yang serius untuk mengatasinya, atau usaha-usaha yang serius untuk mengatasinya. Jadi kalau kesimpulannya gampang atau susah nih, kita kembalikan ke masing-masing individu ya. Setiap manusia itu unik gitu, dengan pemaknaan mereka masing-masing gitu. Pada intinya kembali ke keputusan juga ya Kak. Kalau misalkan udah mau move on, berarti ya memang itu tadi diyakini dulu ya Kak ya. Nah tapi Kak, mungkin dapat terbantu nih Kak. Mungkin Kak Iva tuh punya trik-trik yang bisa dibagikan ke teman-teman, untuk teman-teman yang memang merasa sudah move on gitu, istilahnya mau move on untuk bahagia itu tadi Kak, biar tidak melulu kayak meratapi kegagalan dalam berhubungan itu tadi. Apa aja nih Kak trik-triknya mungkin yang bisa dibagikan? Oke, jadi tips and trik biar bisa move on gitu ya? Iya betul Kak. Jadi move on itu adalah sesuatu yang sesuatu kondisi berkabung, bisa kita katakan, karena kita kehilangan sesuatu. Dan menurut saya sah-sah saja menyediakan waktu untuk diri kita untuk berkabung atau bersedih atas kehilangan itu gitu. Tapi memang perlu kita pahami, hidup ini perlu berlanjut. Jadi sedih itu boleh dan wajar, tapi mari kita lanjutkan hidup kita. Gimana caranya bisa melanjutkan hidup setelah fase berkabung itu gitu. Jadi saya habis baca buku, belum selesai sih, baru sekilas, tentang How to Fix a Broken Heart dari Guy Ritchie gitu. Tips-tipsnya ini menurut saya menarik, dan kebetulan saya sudah aplikasikan ke diri saya, dan ini cukup bekerja cukup baik. Jadi saya pengen sharing nih ke teman-teman.
Pertama dari guidance itu adalah singkirkan hal-hal atau benda misalnya atau foto atau hal-hal apapun yang men-trigger kita untuk lebih mudah ingat kepada mantan pasangan. Misalnya foto nih, kemarin dijadiin wallpaper, atau ada chat-chat dia, atau ada barang-barang tertentu yang sangat mudah kita akses dalam pandangan kita. Nah, itu coba disingkirkan. Terserah mau dibuang atau dijauhkan atau diberikan kepada orang lain gitu. Bukan untuk menghindari masalah atau seperti apa, cuman gini, ketika kita move on, ketika kita ingin move on, yang perlu kita pahami bahwa orang itu adalah sosok spesial yang sangat diingat dengan baik oleh memori kita. Melihat hal-hal yang terkait dengan diri dia, itu membuat kita selalu ingat dia dan mengakibatkan kita jadi susah move on. Jadi langkah pertama, singkirkan dulu benda-benda itu. Terserah, mau dibuang, mau disumbangkan, mau diapakan, itu terserah. Kalau yang saya, karena saya kebetulan tipe orang yang agak sulit untuk membuang barang-barang yang masih berharga, dan saya menyimpannya di area yang saya sangat jarang mengakses area itu. Jadi ada satu lemari di ruangan di rumah saya taruh di bagian paling bawah dan itu tertutup dengan yang lain-lain gitu. Nah, jadi saya tidak lagi gampang mengakses benda itu. Dan akibatnya meskipun saya kadang-kala masih teringat dengan mantan pasangan, jadinya udah nggak terlalu sering kan, karena sudah tidak ter-trigger tadi gitu. Foto juga dihapus aja gitu. Kemudian chat itu dihapus gitu. Nah, selanjutnya berhenti untuk stalking media sosialnya dia atau mencari tahu kabar tentang dia. Terkadang kita tuh tidak bisa menghentikan kebiasaan itu karena sudah terbiasa. Nah, selanjutnya yang perlu kita pahami, dia pergi memang karena dia pengen pergi. Jadi, terkadang ketika kita habis putus nih, atau kita habis selesai dalam suatu hubungan, kita tuh jadi kayak detektif gitu. Kita tuh jadi penasaran, seolah-olah ada misteri. Kenapa ya dia ninggalin aku? Apa ya yang salah dari diri aku? Atau kalau kita lihat sinetron gitu, kita jadi ngebayangin, oh kayaknya dia punya masalah sehingga dia pengen putus dulu dari aku. Akibatnya, kita jadi terus-terusan kepikiran tentang dia dan merasa ada sesuatu yang harus diselesaikan. Kita lupa dengan fakta bahwa hubungan ini sudah berakhir, tidak ada misteri di balik itu ya kan? Karena memang ini sudah selesai gitu. Kita perlu paham, tidak ada misteri kenapa dia pengen pergi. Dia pergi karena dia memang pengen pergi. Jadi ketika kita mulai kepikiran, aduh kayaknya dia begini nih, aduh kayaknya dia begitu, nah hentikan pikiran itu dan afirmasi diri. Kembali ke realita bahwa hubungan ini memang sudah berakhir. Pelan-pelan terima kenyataan itu, gitu. Selanjutnya, kadang kita itu jadi tidak realistis soal mantan pasangan. Kita merasa yang ideal tuh hanya dia. Kita seolah-olah tidak bisa lagi akan dapat seseorang yang baik nih kayak dia. Udah deh, di masa depan itu nggak mungkin aku dapat orang yang baik seperti dia. Akibatnya, kita selalu mengulang-ulang di memori kita hal-hal indah tentang masa lalu. Yang sebenarnya meskipun itu nyaman, itu menyakitkan loh. Atau kita jadi lompat ke masa depan. Jadi kayak oh iya nih kayaknya memang aku putus saat ini, tapi besok aku akan balikan dan berjodoh nih kayaknya dengan dia. Jadi memunculkan harapan-harapan semu yang memang ketika dilakukan itu akan memberikan perasaan nyaman sesaat, tapi sebenarnya itu memberikan rasa sakit yang lebih dalam. Saya memahami proses ini perlu waktu. Bersabar dengan diri sendiri itu penting, tapi mari tegas dengan diri kita. Ketika mulai muncul perasaan itu, pikiran kayak mencari misteri, kenapa dia putus, atau mulai mengingat-ingat masa lalu, atau loncat ke masa depan, mulai tampar diri sendiri. Bukan tampar berarti memukul, enggak ya. Secara harfiah, bersikap tegas pada diri sendiri. Kembali ke realita. Pada faktanya hubungan ini sudah selesai. Dia sudah pergi dan tidak akan dia sudah pergi. Sudah cukup sampai di situ. Belajar untuk mengatakan kepada diri kita, saya memaafkan masa lalu atas apa saja yang sudah terjadi dan saya mengikhlaskan masa depan karena masa depan penuh ketidakpastian. Jadi saya hidup untuk saat ini dan realitanya adalah hubungan ini sudah berakhir.
jangan mau termanipulasi oleh pikiran-pikiran kita sendiri. Kalau bukan kita yang mengendalikan pikiran kita, siapa lagi? Biasanya mulai kerasa kok, sudah mulai kepikiran nih, nanti kalau dibiarin merenung gitu, nanti akan merembet kemana-mana gitu, jadi mulai tegas. Makanya oleh sebab itu, kita perlu mengisi dengan aktivitas baru. Kalau kita bilang proses move on itu proses mengganti kebiasaan. Jadi selama waktu yang kita habiskan bersama pasangan, kita punya kebiasaan baru. Jadi ada menyediakan waktu untuk ketemu dia, telepon dia, ngechat dia, gitu, memantau keadaan dia. Ketika kita tidak punya pasangan, otomatis aktivitas-aktivitas itu sudah lagi tidak kita lakukan. Karena tidak kita lakukan, biasanya kita malah jadi nggak ngelakuin apa-apa kan, karena butuh penyesuaian baru gitu. Makanya kenapa kita perlu mengganti dengan aktivitas yang baru, mengganti kebiasaan kita yang sebelumnya. Aktivitas alternatif, aktivitas yang bisa kita lakukan apa? Aktivitas yang berkaitan dengan self-care atau perawatan diri gitu. Self-care itu ketika kita memberikan waktu khusus untuk merawat diri kita dan membuat diri kita lebih nyaman. Misalnya melakukan hobi-hobi yang sebelumnya tidak kita lakukan gitu karena kita punya pasangan. Yang pada dasarnya sebelum kita punya pasangan kita sudah melakukan itu sebetulnya gitu. Jadi mulai lakukan aktivitas yang nyaman dan dengan kesadaran penuh. Jadi misal kita nyamannya itu jalan-jalan sore menikmati pemandangan. Nah, kalau tidak dilakukan dengan kesadaran yang penuh, benar badannya jalan-jalan tapi pikirannya ke dia. Kalau dengan kesadaran penuh, kita letakkan pikiran kita di aktivitas saat ini. Oke, saya sedang jalan-jalan, di sana ada sawah hijau, aduh banget udaranya. Jadi letakkan pada kesadaran penuh aktivitas-aktivitas itu gitu. Nah, poin pentingnya adalah bersabar dengan diri kita. Bagaimanapun kita perlu proses. Waktu kita PDKT dan kita perlu proses ya. Maka sama dengan sebaliknya, ketika pelan-pelan kita mengikhlaskan dia, kita juga perlu proses gitu. Kemudian jangan ragu untuk cari dukungan sama teman-teman di sekitar kita. Jadi nggak apa-apa kok cerita tentang apa yang kita rasakan gitu. Dan belajar untuk menerima masukan dari dia gitu. Kemudian juga pada intinya kalau saya bilang adaptasi dengan kebiasaan baru dan tegas pada diri sendiri, berlatih untuk sekarang dan saat ini. Siap. Jadi saya kira ini udah sangat jelas sekali ya Kak trik-triknya. Jadi teman-teman udah kalau memang udah merasa harus move on, yuk mulai diaplikasikan nih. Jadi kayak udah mulai dipraktikan satu poin dengan bertahap gitu. Pasti bisa ya Kak ya. Iya. Oh iya Kak. Betul sekali. Nah ini Kak ada dua pertanyaan nih Kak dari kerabat Oma Jiwa terkait tema kali ini. Nah yang pertama, dia merasa kalau move on itu masih suka gimana gitu rasanya. Padahal keadaannya udah putus nih. Mau buka hati untuk orang lain tapi belum bisa. Aku harus gimana ya Kak? Oke, baik. Itu perasaan-perasaan yang normal ya, muncul perasaan-perasaan itu setelah move on gitu. Apalagi itu tadi, kita punya masa berkabung kok gitu. Yang jelas gini sih kalau saya ya, move on itu tidak berarti dengan kamu memperoleh pasangan baru. Bukan itu indikatornya. Malah ketika kamu belum selesai dengan perasaanmu yang lama dan kamu memaksakan diri untuk menjalin hubungan dengan orang baru, kalau kamu berhasil memang memberikan hatimu untuk orang baru, tidak masalah ya. Tapi kalau tidak, akan kasihan kan dengan orang baru tersebut. Bayangkan dia adalah orang yang baik, yang tulus, memang ingin bersama kita, tapi karena luka masa lalu kita yang belum selesai, kita jadinya tidak bersikap baik kepada dia. Bayangkan kalau kita ada di posisi dia, gimana rasanya? Dijadikan maaf sebagai pelampiasan, seperti itu. Makanya ketika move on, kalau menurut saya, fokuskan healing dulu pada dirimu sendiri. Lebih produktif, melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak kamu lakukan, terlibat dalam aktivitas yang sebelumnya kamu tidak pernah melakukannya, misalnya jadi volunteer suatu organisasi atau kegiatan sosial, seperti itu. Melakukan self-care,
seperti itu. Ketika mau membuka hubungan yang baru, maka pastikan kita dalam kondisi yang siap. Beberapa orang memutuskan untuk menjalin hubungan yang baru ketika masa patah hati itu menuruti hasrat sesaat gitu. Aduh, kayak aku butuh nih pasangan baru gitu. Sebenarnya butuh atau pengen sih? Betul. Jadi memang kadang kita sendiri itu susah ya Kak, karena memang butuh dengan ingin itu hampir sama bagi mereka-mereka yang mungkin di tahapan itu. Tapi ya memang feeling dulu ya Kakak ya. Jadi care dulunya sama diri sendiri, baru mulai hubungan yang dengan orang lain atau orang baru. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, bagaimana cara menerima seseorang yang sudah pergi sebagai masa lalu? Itu gimana? Oke. Menerima seseorang yang sudah pergi sebagai masa lalu ya. Yang pertama kita lakukan adalah menyadari, yang tadi saya katakan, menyadari bahwa hubungan ini sudah berakhir, dan ketika tips trik yang tadi saya sampaikan untuk menghentikan pikiran-pikiran obsesi kita terhadap dia, khayalan atau imajinasi kita kepada dia, maka pelan-pelan kita akan menyadari bahwa hubungan ini sudah berakhir dan dia memang membawa kebahagiaan pada saya di masa lalu, tapi hidup saya adalah untuk saat ini gitu. Jadi ketika kita bisa menyadari dengan sepenuhnya, yang pertama otomatis kita harus menerima kalau hubungan ini sudah berakhir. Dilakukan gimana supaya kita bisa menerima? Dengan tips and trick yang sudah saya katakan di awal tadi. Kontrol pikiran kita. Perlahan ketika itu sudah bisa dilalui, kita bisa kembali ke saat ini. Tidak lagi merindukan masa lalu. Bukan merindukan masa lalu ya, tidak lagi menghayalkan masa lalu akan terjadi sekarang atau masa depan akan sesuai dengan imajinasi kita karena masa depan penuh ketidakpastian. Maka ketika itu bisa dilaksanakan, kita akan aware dia memang masa lalu gitu. Ya realistis aja lah, hubungan itu tidak mungkin sempurna gitu, pasti ada lemah dan kurangnya gitu. Nah, terkadang kita jadi sulit untuk menerima dia sebagai masa lalu karena kita menganggap dia ini paling perfect, tidak mungkin ada dia lagi di kehidupan selanjutnya. Ketika kita bisa bersikap realistis, ada kebahagiaan tapi juga ada kesedihan dalam hubungan ini, demikian dengan hubungan-hubungan yang lain, maka itu akan membantu kita untuk menerima kenyataan saat ini kita berjuang dengan diri kita dan sudah tidak bersama orang lain gitu. Yang perlu diingat tuh gini, hubungan itu, hubungan yang sehat terutama, terjalin ketika dua belah pihak itu mau berusaha, tidak salah satu saja. Jadi kalau kita mau berusaha tapi pasangan kita ingin pergi, segimanapun kita mencoba, ya memang sudah saatnya hubungan itu berakhir. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita juga kan, gitu. Jadi pelan-pelan. Ya Kak, jadi pelan-pelan sama intinya itu ya kita memang kalau udah memang nggak bisa dipaksakan ya jangan memaksakan sehingga tidak akan menyakiti diri sendiri ya Kak ya. Iya betul. Nah, jadi gitu nih kerabat Oma Jiwa atau teman-teman semuanya, kita udah membahas nih dan menurut saya pribadi, teman-teman seharusnya udah dapat pencerahan nih dari apa yang disampaikan Kak Iva karena begitu detail, kemudian juga penjelasannya sangat rinci. Jadi teman-teman udah mulai harus yakin kalau memang sudah diputuskan mau move on atau tidak. Kalau sudah move on, ayo mulai dilakukan gitu ya Kak cara-cara tadi, sehingga teman-teman mungkin akan mendapatkan kebahagiaan yang dimaksudkan hatinya teman-teman ya Kak ya. Betul. Nah itu aja sih Kak